Kisah ini saya dapatkan dari Kiai Haji Mukri Rohman, Imam Masjid Kiai Soleh Darat, Kampung Melayu Darat, Semarang Utara, yang mengasuh pengajian kitab Majmu' Syariat Al-Kafiyat Lil Awam, salah satu karya Kiai Haji Soleh Darat yang cukup populer. Kiai Mukri mendengar cerita ini dari gurunya Kiai Bisri Mustafa sewaktu beliau mondok di Pondok Pesantren Leteh, Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1970-an. Menurut cerita ayah Kiai Haji Mustafa Bisri, Gusmus itu, pada suatu hari Kiai Haji Soleh Darat yang sudah kembali dari Mekah dan tinggal di Darat, Semarang, kedatangan tamu seorang tokoh yang terkenal sakti asal Jawa Timur. Si tokoh sudah biasa dipanggil Kiai. Tamu tersebut datang di malam hari karena Kiai Soleh sedang mengajar ngaji. Seorang santri mempersilahkan sang tamu menunggu di serambi langgar seraya disuguhi minuman. Langgar yang dibangun oleh mertua Mbah Soleh, Kiai Murtado, itu berbentuk panggung dan terbuat dari kayu jati. Usai mengaji, Mbah Soleh Darat menemui tamunya tersebut. "Jenengan tidak mriki nitih nopo? Anda datang ke sini naik apa?" tanya tuan rumah kepada si tamu. "Numpak macan, naik harimau," jawab si tamu dengan nuansa pamer. Maklum, saat itu tunggangan yang biasa dipakai orang umum adalah kuda. "Loh, dicancang ten pundi macane? Diikat di mana harimau itu?" "Saya ikat di luar pagar sana itu, khawatir menakuti santri-santri jenengan." Mbah Soleh hanya tersenyum, lantas menyuruh santrinya menuntun macan besar tunggangan tamunya itu. Santri darat ternyata sama sekali tidak takut pada macan. "Masukkan kandang, Kang, biar tidak kedinginan atau kehujanan," perintah Mbah Soleh kepada santrinya. Mengetahui bahwa yang dimaksud adalah kandang kambing, si tamu jadi khawatir. "Jangan dimasukkan kandang, Mbah, nanti kambing jenengan dimakan sama macan saya," ujarnya yang hanya ditimpali senyum sang tuan rumah. "Tak apa-apa, kambing saya kan aman kok," jawab Mbah Soleh seraya menggami tangan si tamu untuk menenangkannya. Lalu dipersilahkan menuju kamar untuk dipersilahkan istirahat. Sebelum tidur malam itu, si tamu membayangkan macannya pasti telah menerkam kambing-kambing milik Mbah Soleh dan esoknya akan ada banyak bangkai. Namun karena kelelahan, matanya segera terpejam. Pagi hari, usai diajak berbincang dan dijamu makanan oleh tuan rumah, dia bergegas menengok ke kandang. Betapa terperanjatnya dia. Bukan bangkai kambing yang ditemukan, malah macannya yang mati tergeletak kaku di samping barisan kambing yang riuh mengembik. "Mbek, mbek!" Suara kambing gaduh seperti meminta bangkai macan segera disingkirkan. Seekor kambing powel yang jenggotnya panjang, mulutnya tampak merah. Diduga kuat si kambing itulah yang membunuh si macan. Akhirnya si tamu meminta maaf dan menyesali kesombongannya. Dia menyadari betapa rendah ilmunya dibanding sang kiai yang pernah jadi qadhi di Mekah dan menjadi maha guru dari gurunya para ulama Nusantara ini. Al-Fatihah.